Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Herdiana dengan NIM 102244060 dari kelompok 6 Bahasa Indonesia TTKIK 03. Di sini saya mau menjelaskan tentang hasil karya dari kelompok kami yang berjudul Analisis Fisis Pengaturan Spektrum Cahaya pada Ruangan Kelas guna mengoptimalkan penglihatan dan pemakaian energi. Nah, kenapa kami mengambil ini? Bisa dilihat latar belakang dari apa yang kami bahas ini karena pencahayaan ruang kelas itu penting. Kenapa? Karena mempengaruhi visibilitas, kenyamanan, juga konsentrasi. Jadi harus efisien juga secara energi. Nah, menurut standar BSN, mereka merekomendasiin intensitas cahaya itu sekitar 300 lux. Cahayanya harus merata, terus gak boleh menyilaukan. Dan juga yang pasti memiliki warna serta indeks rendering warna yang sesuai. Suhu warna yang hangat ini nyaman untuk belajar jangka panjang. Nah, kalau suhunya tinggi, kalau kayak cahaya alami gitu kayak apa namanya? Contohnya matahari itu mereka buat konsentrasi. Nah, pencahayaan yang buruk ini nggak bagus karena bisa menyebabkan kelelahan mata, sakit kepala, juga gangguan tidur, dan penurunan kualitas istirahat. Kami melakukan beberapa kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Bisa dilihat di sini yang pertama, kita menanyakan apa sumber utama pencahayaan di ruang kelas Anda. Nah, sebagian besar responden atau sekitar 65% mereka menjawab lampu LED dan sebagian kecil menjawab cahaya alami dan juga lampu fluorescence. Bisa dilihat berarti rata-rata kelas saat ini memakai lampu LED sebagai sumber utama pencahayaan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah menurut Anda penggunaan cahaya alami cukup dimanfaatkan dalam ruang kelas? Sekitar 45% menjawab cukup dimanfaatkan, sementara 40% orang menjawab kurang dimanfaatkan. Yang berarti ada sebagian besar kelas yang belum memanfaatkan cahaya alami dengan baik untuk penerangan kelas. Selanjutnya, apakah Anda merasa penggunaan lampu hemat energi penting dalam ruang kelas? Hampir semua orang, sekitar 70% dari 20 responden menjawab iya. Seberapa sering lampu di ruang kelas dibiarkan menyala walaupun tidak digunakan? Rata-rata orang menjawab sering, atau sebagian orang menjawab sering. Berarti masih banyak orang yang belum mematikan lampu saat tidak digunakan. Dan itu sangat bertentangan dengan efisiensi energi. Nah, rumusan masalah dari bahasan ini adalah, yang pertama, apa kriteria pencahayaan ideal untuk ruang kelas berdasarkan standar ergonomi dan kebutuhan belajar? Yang kedua, bagaimana analisis fisis pada pengaruh spektrum cahaya di ruangan kelas? Yang ketiga, bagaimana pengaruh spektrum cahaya di ruangan kelas dapat mengoptimalkan penglihatan dan efisiensi energi? Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui kriteria pencahayaan ideal untuk ruang kelas berdasarkan standar ergonomi dan kebutuhan belajar. Yang kedua, untuk menganalisis pengaturan spektrum cahaya di ruang kelas dari sudut pandang fisika. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaturan spektrum cahaya di ruang kelas yang dapat mengoptimalkan penglihatan dan juga efisiensi energi. Nah, cahaya itu apa sih? Definisi dari cahaya itu apa sih? Nah, cahaya itu gelombang elektromagnetik yang terlihat oleh mata manusia dengan panjang sekitar 380-700 nm. Cahaya memiliki sifat dualisme gelombang partikel, yakni sebagai gelombang dan juga sebagai partikel atau foton. Nah, karakteristik cahaya juga mencakup intensitas, frekuensi, dan arah rambat, serta dapat mengalami pemantulan pembiasan dan penyebaran. Cahaya tampak bisa memberikan persepsi warna, sedangkan cahaya di luar jangkauan mata seperti UV dan infrared itu tidak bisa dilihat oleh mata. Studi tentang cahaya itu disebut optika, yang mencakup fenomena seperti polarisasi, fase interferensi, dan difraksi, di mana biasanya jurusan fisika belajar tentang ini. Nah, sumber cahaya pada ruang kelas itu harus memenuhi standar teknis sesuai Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dan juga SNI tahun 2004. Sumber pencahayaan di kelas meliputi cahaya matahari, lampu buatan, dan perangkat elektronik. Cahaya matahari sebagai sumber alami memiliki spektrum luas dan intensitas tinggi pada rentang tampak 400-700. Efisien secara energi dan memberikan kontras visual yang baik. Namun, efektivitasnya juga dipengaruhi oleh orientasi bangunan, posisi jendela, cuaca, serta sudut datang cahaya yang menentukan bayangan dan silau, sesuai hukum pemantulan dan luminasi. Nah, definisi spektrum cahaya itu apa sih? Tadi kita sudah menyebutkan tentang spektrum cahaya. Tapi spektrum cahaya itu apa sih? Nah, spektrum cahaya itu rentang seluruh panjang gelombang cahaya elektromagnetik yang dipancarkan, diserap, dan dipantulkan oleh suatu sumber. Dalam konteks cahaya tampak, spektrum ini merupakan pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya. Contohnya adalah pelangi, di mana pelangi bisa terbentuk karena cahaya matahari itu melewati tetesan air dan terpecah menjadi warna-warna seperti merah, jingga, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna itulah yang bisa disebut spektrum cahaya tampak. Nah, ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi spektrum cahaya. Yang pertama, jenis sumber cahaya.
Yang kedua ada suhu sumber cahaya. Yang ketiga media yang dilalui cahaya. Yang keempat panjang gelombang dan frekuensi cahaya. Yang terakhir adalah komposisi kimia zat. Relasi spektrum cahaya dengan efisiensi energi listrik itu apa? Nah, spektrum cahaya itu bisa mempengaruhi efisiensi energi dalam sistem pencahayaan. Efisiensi tertinggi dicapai jika sebagian besar energi cahaya berada dalam rentang spektrum tampak khususnya pada 380 sampai 750 nm. Karena sesuai dengan sensitivitas mata manusia. Nah, efisiensi ini diukur dalam lumen per watt yang menunjukkan jumlah cahaya tampak yang dihasilkan persatuan energi listrik. Jika energi terbuang pada sinar UV atau IR, efisiensi menurun. Selain itu, spektrum yang tepat dan memiliki color rendering index yang tinggi dapat meningkatkan kenyamanan visual dan juga produktivitas tanpa perlu intensitas cahaya berlebih. Nah, definisi efisiensi energi. Tadi kita sudah menyebut tentang efisiensi energi juga. Tapi apa sih? Efisiensi energi itu upaya untuk menggunakan energi secara optimal dengan meminimalkan konsumsi tanpa mengurangi kualitas atau kinerja outputnya. Konsep ini mencakup teknologi, manajemen, dan juga perilaku untuk mengurangi pemborosan energi di berbagai sektor. Secara teknis, efisiensi ini bisa diukur dari rasio output terhadap input energi. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien sistem tersebut. Nah, variabel yang mempengaruhi efisiensi energi dalam pencahayaan, seperti contohnya adalah bisa juga jenis lampu, daya listrik, faktor daya, desain lampu. Desain lampu seperti reflektor dan diffuser membantu distribusi cahaya merata. Suhu lingkungan tinggi juga dapat menurunin efisiensi dan umur lampu. Penggunaan sensor otomatis dan timer membantu menghindari pemborosan energi. Warna dinding terang bisa memantulkan cahaya yang lebih baik dan tingkat pencahayaan sesuai kebutuhan. Menghindari penggunaan berlebihan. Jadi kita harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan cahayanya. Jadi kita menghindari penggunaan yang berlebihan terhadap cahaya ini. Nah, kali ini ada beberapa parameter gitu ya. Nah, sebenarnya ada 4, cuman saya akan menjelaskan salah satunya saja. Jika ingin lengkap ya, bisa dilihat dalam laporan. Intensitas cahaya atau iluminasi itu adalah ukuran intensitas cahaya yang dinyatakan dalam satuan lux yang penting dalam desain pencahayaan ruang kelas. Di Indonesia sendiri, standar SNI menetapkan iluminasi minimum sekitar 300 lux pada meja kerja. Sementara sumber lain juga nyebutin sekitar 250 sampai 350 lux. Organisasi internasional memiliki standar yang berbeda, yaitu sekitar 300 sampai 500 lux untuk ruang kelas supaya mencegah kelelahan mata dan mendukung visibilitas. Dan untuk aktivitas yang detail seperti laboratorium, mereka mensarankan mencapai sekitar 500 sampai 750 lux. Jadi ada sedikit perbedaan dalam SNI dan IS, di mana SNI menekankan pada batas minimum, sementara IS fokus pada kenyamanan dan efektivitas visual. Nah, bisa dilihat parameternya ada 4. Ada intensitas cahaya, suhu warna, indeks renderal, dan Unified Gear Rating. Bisa dilihat dalam laporan untuk lengkapnya. Nah, ada juga cahaya itu mempengaruhi kita, penglihatan. Dan juga ada beberapa dampak lainnya. Contohnya, dampak fisiologis. Nah, spektrum cahaya ini sangat berpengaruh pada kesehatan mata dan fungsi kognitif. Pencahayaan yang buruk bisa menyebabkan kelelahan dan gangguan tidur. Cahaya terang di pagi hari, terutama dengan warna tinggi, sangat membantu mengatur jam biologis karena meningkatkan konsentrasi dan kinerja belajar. Setelahnya, ada dampak psikologis dan kenyamanan visual. Cahaya juga sangat mempengaruhi kenyamanan visual dan kondisi psikologis. Kenapa? Karena cahaya yang stabil dan baik itu bakal ningkatin hormon serotonin dan mengurangi stres. Dan meningkatkan suasana hati. Jadi bagi kalian yang sedang stres atau apa, pastikan cahaya di kamar kalian itu sudah stabil dan cukup. Supaya membuat mood lebih baik. Okay? Cahaya dingin ini cocok untuk fokus dan aktivitas belajar. Sedangkan cahaya yang hangat memberikan suasana yang santai. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan yang namanya mendesain pencahayaan yang adaptif dan dinamis. Jadi ini memungkinkan penyesuaian suhu warna dan intensitas cahaya sesuai aktivitas belajar. Misalnya kalau kita lagi fokus belajar, kita menggunakan cahaya yang dingin. Sementara jika kita tenang atau lagi santai, kita menggunakan cahaya yang lebih hangat. Nah, dengan penggunaan AI di zaman sekarang, kita sepertinya bisa untuk membuat cahaya yang adaptif dan dinamis sesuai kebutuhan. Nah, kesimpulan dari karya kami adalah analisis fisik spektrum cahaya untuk kelihatan optimal dan efisiensi energi di ruang kelas telah mengidentifikasi beberapa kesimpulan kunci yang saling terkait. Yang pertama, kriteria pencahayaan ideal untuk ruang kelas jauh melampaui sekadar intensitas cahaya minimum. Untuk mencapai penglihatan optimal dan kenyamanan visual, desain juga harus dipertimbangkan. Suhu, warna terkorelasi yang dinamis. Disesuaikan dengan aktivitas belajar.
serta indeks renderisasi warna yang tinggi, minimalnya itu 80, tapi ideal sekitar 90. Selain itu, distribusi cahaya yang merata dan kontrol silau yang efektif adalah parameter krusial yang juga secara langsung mendukung kualitas penglihatan, kenyamanan, visual, dan kinerja. Untuk itu, segitu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.